Episode sebelumnya, Xiaoyan pun dia menuju sebuah kedalaman bumi, yang ada tersegel sosok kuat penjahat yang ditakuti. Xiaoyan dan 4 orang lainnya telah menembus jantung kegelapan ini. Namun tidak lama setelah itu salah satu dari mereka ternyata adalah pengkhianat yang tidak lain Mutu. Ia pun adalah salah satu mata-mata dari pengawas Aliansi Hukuman. Xiaoyan telah mengalahkannya, namun sayang dia pun telah menginformasikan semuanya apa yang terjadi di tempat ini. Don Chang bukanlah penegak keadilan biasa. Dengan dogat bintang 6 di tangannya, ia adalah badai yang datang untuk menyapu bersih setiap kejahatan yang bersembunyi. Niatnya tunggal, menghabisi semua penjahat yang telah mengacau di bintang merah ini. Dan kini, kehadirannya telah tiba. Aura kekuatannya yang ganas menjalar, menyelimuti setiap sudut gua, mencari mangsanya. Don Chang berdiri di tengah reruntuhan, matanya memancarkan tekad membara. Partikel debu dan energi liar berputar di sekelilingnya, menciptakan pusaran kehancuran. Wahai para penjahat, suaranya menggelegar, bergema di seluruh gua. Kalian yang bersembunyi dalam kegelapan ini, datanglah kepadaku. Terima penghakiman yang telah menantimu. Teriakan Don Chang mengguncang setiap inci bintang merah. Xiaoyan merasakan gelombang energi jahat itu dan segera menyadari bahaya yang mendekat. Dia bergegas, berusaha menjauh dari pusat aura mengerikan tersebut, mencari celah untuk melarikan diri. Namun, takdir memiliki rencana lain. Ketika Xiaoyan berusaha kabur, sesosok pria lain telah duduk bersila di hadapannya. Auranya sama pekat dan mengintimidasi seperti Don Chang yang asli. Xiaoyan terkesiap. Apakah dia juga kloning dari orang itu? Batinnya. Kloning Don Chang itu perlahan membuka mata. Tatapan dinginnya menusuk. Bocah, sebelumnya kau tak terdeteksi dalam penglihatanku. Sepertinya kau adalah penjahat baru yang ditempatkan di tempat ini. Kini, Xiaoyan harus menghadapi bukan hanya Don Chang yang asli, tetapi juga kloningnya. Pertarungan tak terhindarkan kini di ambang mata. Ketegangan mencekam saat Xiaoyan berhadapan langsung dengan kloning Don Chang. Aura dingin yang terpancar dari sosok duplikat itu terasa menekan, seolah memperingatkan Xiaoyan akan bahaya yang akan datang. Jadi, kau memilih perlawanan, bocah? Suara kloning Don Chang menggeram, matanya menyala tajam. Bodoh, tak seorang pun bisa lolos dari penghakiman aliansi Dosian. Xiaoyan tak gentar, tekadnya sebulat baja. Penghakiman, kalian adalah pemburu yang menumpahkan darah tanpa pandang bulu. Aku tidak akan menyerah begitu saja pada takdir yang kalian ciptakan. Tanpa basa-basi lagi, kloning Don Chang melesat bagai kilat. Dogat bintang 6 miliknya memancarkan cahaya kebiruan, menebas udara dengan kecepatan mengerikan. Xiaoyan dengan sigap mengelak, membalas dengan serangan tinju yang dibalut aura api. Ciri khasnya, pertarungan pun pecah. Dentuman demi dentuman memenuhi gua. Energi spiritual beradu, menciptakan gelombang kejut yang meruntuhkan batuan di sekitar mereka. Kloning Don Chang menunjukkan kekuatan luar biasa. Setiap gerakannya presisi dan mematikan, mengalirkan tekanan yang nyaris tak tertahankan. Namun, Xiaoyan bukanlah lawan biasa. Dia memanfaatkan setiap celah, setiap jeda dalam serangan lawan, untuk melancarkan serangan balasan yang gesit dan mematikan. Xiaoyan terus menyerang, mendorong kloning Don Chang mundur. Ia melepaskan rentetan tendangan memutar yang diakhiri dengan pukulan telak ke arah dada kloning itu. Teknik naga api, serunya. Seketika, semburan api berbentuk naga melesat, menghantam kloning Don Chang hingga terpental jauh, menabrak dinding gua dengan keras. Asap tebal mengepul. Ketika asap menipis, terlihat kloning Don Chang terkapar. Tubuhnya retak-retak, auranya memudar drastis. Ia sekarat. Dengan sisa tenaga, kloning itu berusaha bangkit. Matanya memancarkan kemarahan dan frustrasi. Kau tidak akan menang, desis kloning Don Chang. Aku akan kembali ke tubuh asliku, dan kau akan menghadapi kemurkaan yang sesungguhnya. Ia mulai membentuk segel tangan, berniat untuk menyatukan kembali esensinya dengan Don Chang yang asli. Sebuah langkah putus asa untuk melarikan diri dari kehancuran. Namun, Xiaoyan tak akan membiarkan kesempatan itu lewat. Dengan gerakan cepat, Xiaoyan menarik sebuah labu berwarna biru dari sabuknya. Labu itu memancarkan cahaya lembut yang kontras dengan kegelapan gua. Tanpa ragu, ia membuka segel labu itu, dan seketika, pusaran energi hijau menyembur keluar, membentuk sosok gagah. Seorang kesatria jin berwarna hijau muncul di hadapan mereka, memegang pedang raksasa yang mengerikan, berkilauan dengan aura kematian. Matanya kosong, namun kekuatannya terasa mematikan. Kesatria jin itu tak memberi kesempatan pada kloning Don Chang untuk menyelesaikan ritualnya. Dalam sekejap mata, ia melesat maju, pedangnya terangkat tinggi, membelah udara dengan suara siulan menyeramkan. Tidak, teriak kloning Don Chang, menyadari ajalnya. Wum, pedang kesatria jin itu menebas dengan kecepatan tak terbayangkan. Kloning Don Chang bahkan tak sempat berteriak, tubuhnya terbelah dua, lenyap menjadi partikel-partikel cahaya hijau yang kemudian menghilang ke dalam labu biru milik Xiaoyan.
Keheningan melanda gua. Hanya napas terengah-engah Xiao Yan yang terdengar. Ia berhasil. Cloning Doncang telah musnah. Namun, ia tahu ini baru permulaan. Doncang yang asli, dengan kekuatan penuhnya, pasti telah merasakan kehancuran cloningnya. Kekuatan labu biru itu memang mengerikan, mampu melenyapkan cloning Doncang yang bahkan kekuatannya telah rusak parah. Namun, ia tahu betul, ini hanyalah tiruan. Jika ia berhadapan dengan Doncang yang asli, situasinya akan sangat berbeda. Sebuah helaan napas berat keluar dari bibirnya, bersamaan dengan raungan amarah yang menggelegar dari dalam bumi. Raungan itu, sebuah jeritan pilu yang memekakkan telinga, bergema menembus batuan. Seketika, Xiao Yan menyadari bahwa Yuan Jian, Jiangan, dan Kun Bo telah dipukul mundur, mungkin terluka parah. Dan kemudian, suara Doncang sendiri terdengar, penuh dengan amarah yang mendidih. "Xiao Feng, kau berani menghabisi tiruanku?" Doncang menggeram, suaranya dipenuhi ancaman mematikan. "Tak peduli seberapa luas tanah hukuman dewa ini, aku, Doncang, pasti akan menemukan dan menghabisimu. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang memiliki hubungan denganmu. Aku akan mencari jiwa Xiao Feng dan jiwa orang-orang terdekatmu, sebelum akhirnya menghabisi mereka semua." Hati Xiao Yan mencelos. Niat membunuh Doncang yang murni terpancar jelas dalam setiap kata. Ia terdiam sejenak, niat untuk melarikan diri terlintas di benaknya. Namun, saat ia hendak melangkah, energi guntur yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya, seolah menuntunnya pada takdir yang tak terhindarkan. Ancaman Doncang telah membangkitkan niat membunuh yang sama kuatnya dalam diri Xiao Yan. Tidak ada pilihan lain, Xiao Yan memutuskan untuk bergabung dengan yang lain. Niat membunuh kini terpancar jelas dari matanya. Ia melesat maju, diikuti oleh gemuruh guntur yang mengejarnya. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh orang-orang terdekatku," gumam Xiao Yan, tekadnya bulat. Mereka harus melihat apakah Dogat Bintang 3 bisa menghabisi Dogat Bintang 6. Kemudian, suara Xiao Yan menyebar, membelah kegelapan gua. "Jiangan, Yuan Jian, Kun Bo, jika kalian masih hidup dan bisa bertahan, tahan Doncang dengan seluruh kekuatan kalian, sebarkan aura kalian, beritahu aku posisi kalian, aku akan mengarahkan lautan guntur di belakangku untuk menghabisi Doncang." Suara Xiao Yan membangkitkan semangat ketiga sosok yang telah dipukul mundur itu. Mereka terluka, wajah mereka muram, namun tekad mereka menyala kembali. Ketiganya kembali berdiri. Jiangan, dipenuhi amarah, menatap Doncang dengan dendam yang meluap. "Bahkan jika aku mati hari ini, Doncang, kau harus membayar semua perlakuanmu dengan harga yang setimpal." Jiangan segera mengeluarkan teknik khususnya. Tubuhnya berubah menjadi pohon raksasa. Ia mengira kekuatan Doncang hanya berada di tahap akhir atau puncak Dogat Bintang 5, dan seharusnya bukan mereka yang melawannya. Hanya ada satu orang yang bisa mengalahkan Doncang di sini, wanita yang tersegel di dalam. Jiangan hanya bisa menggertakkan giginya, melesatkan serangan ke arah Doncang. Yuan Jian dan Kun Bo pun mengeluarkan teknik terkuat mereka, berusaha menahan pergerakan Doncang. Dengan hanya 10% origin ki yang tersisa, mereka kewalahan menghadapi Dogat Bintang 6. Namun, mereka berhasil menahan pergerakan Doncang untuk sesaat. Xiao Yan akhirnya tiba, bergabung dengan mereka. Xiao Yan pun berteriak kepada semua orang untuk segera menyerangnya secara bersama-sama. Serangan bersama-sama itu menimbulkan ledakan mengerikan. Jiang Andia pun mengatakan sepertinya kita akan sangat sulit walaupun telah menggabungkan kekuatan kita menghadapi Dogat Bintang 6. Rencana yang terbaik kita harus memancingnya ke tempat penjahat terkuat disegel di bumi ini. Dia yang akan bisa mengalahkan Doncang. Akhirnya Kun Bo mengatakan dia tahu tempat wanita itu disegel. "Ayo, aku akan pergi pimpin jalannya untuk ke arah wanita disegel itu." Doncang masih terpental oleh serangan mematikan yang sebelumnya mengenai dirinya. Sebelum ia sempat pulih, tubuhnya dikerumuni oleh guntur kuat yang dibawa Xiao Yan. Doncang, seorang Dogat Bintang 6, hanya akan tertahan sebentar. Menggunakan semua origin ki yang tersisa, mereka melesat secepat mungkin menuju tujuan mereka. Akhirnya, mereka tiba. Mata mereka tertuju pada sesosok gadis yang dikekang oleh rantai baja. Gadis itu berlutut, matanya terpejam, namun kecantikannya tak tertutup oleh belenggu baja yang melilitnya. Xiao Yan tak punya waktu untuk mengagumi. Yuan Jian berteriak, "Sepertinya ini Lei Ji, penjahat kuat yang disegel di sini bertahun-tahun." Gadis itu membuka matanya, menatap Xiao Yan. Xiao Yan merasakan tekanan kuat di hatinya, menyadari tatapan yang ia rasakan sebelumnya berasal dari gadis ini. Kekuatan guntur yang luar biasa dari Lei Ji membuat lautan guntur Xiao Yan terasa tak berdaya. Jiangan, menekan dadanya yang berdarah, berbicara dengan suara serak, "Satu-satunya cara kita melawan Doncang adalah dengan membuka semua segel penjahat kuat ini." Yuan Jian mengangguk, "Hancurkan batu sumber energi, maka pembatasan segel akan rusak. Aku ingat lokasinya. Tapi butuh waktu. Jika kita bisa menunda Doncang, aku yakin 70% bisa menghancurkan batu itu. Segel dan batasan akan runtuh.
dan wanita itu akan bebas. Mereka merenung, lalu mengangguk, tidak ada pilihan lain. Jiangan menggertakkan gigi. Aku, Xiao Feng, dan Kunbo adalah target Don Chang. Tak satu pun dari kita bisa lari sendiri hari ini, kita bertempur sampai titik penghabisan. Ia bersumpah, jika mereka berhasil menghabisi Don Chang, ia akan memberikan semua yang berharga miliknya. Xiao Yan dan Kunbo hanya bisa menggertakkan gigi, terdiam. Pengorbanan di titik terakhir saat itu juga, Don Chang akhirnya tiba. Matanya merah, auranya menguar. Yuan Jian, pergi, perintah Jiangan. Yuan Jian tak menyia-nyiakan kesempatan, melesat pergi. Don Chang jelas menyadari rencana mereka. Kunbo, Jiangan, dan Xiao Yan telah membentuk formasi, siap menghadapi dogat bintang 6 itu. Kunbo menggigit lidahnya, mengeluarkan panah berdarah yang membentuk susunan darah di udara. Ia berteriak, melesatkannya ke arah Don Chang. Xiao Yan membuka mengeluarkan semua kekuatannya untuk menahan orang tersebut. Jiangan berubah menjadi manusia pohon, melesatkan banyak ranting tajam. Ketiganya bertindak bersamaan untuk menahan tekanan kuat Don Chang. Kalian bertiga memang bangga dengan kekuatan kalian. Don Chang mencibir. Aku akan memberi kompensasi dengan hanya menggunakan 50% kekuatanku. Cahaya merah segera melesat, menghancurkan serangan gabungan mereka. Jiangan adalah yang pertama menanggung beban. Tubuhnya terpental mundur, memuntahkan darah. Xiao Yan juga terpental, namun beruntung, tubuh gunturnya telah mencapai titik sempurna. Kunbo terlihat sangat malang, ia kehabisan energi, dihempaskan oleh cahaya merah yang menembus antara alisnya. Tanpa penyimpangan, sebuah lubang terbentuk di kepalanya, tubuhnya bergetar, lalu terjatuh. Daging dan darahnya tersedot oleh cahaya merah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh Kunbo kering, berubah menjadi mumi. Baik Xiao Yan maupun Jiangan terkejut. Esensi kehidupan Kunbo diserap. Luka-luka di tubuh Don Chang pulih dengan sangat cepat. Xiao Yan hanya bisa menghela napas melihat kekuatan mengerikan itu. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah suara sangat lemah menembus jantung Xiao Yan. Apakah Yang Mulia masih hidup atau bereinkarnasi? Hamba adalah Lei Ji. Hamba berharap Yang Mulia bisa bangkit kembali dan memperkuat surga. Xiao Yan terkejut, menyadari Jiangan dan Don Chang tidak mendengar suara itu. Suara itu kembali terdengar di benaknya. Jangan khawatir, hanya Yang Mulia yang dapat mendengar suaraku. Aku mengamati kekuatan Yang Mulia sepertinya telah bereinkarnasi. Aku bisa membantumu melewati ini. Tapi segel dan batasan masih ada, aku tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, aku hanya bisa meminta tolong Yang Mulia untuk datang ke sisiku. Hanya dengan cara ini aku bisa menyelamatkan hidup Yang Mulia. Mata Xiao Yan menyipit, ia tidak menoleh ke arah Lei Ji. Sementara itu, Jiangan dipenuhi amarah. Tawanya mengungkapkan kegilaan dan kesedihan, seolah ingin mengakhiri hidupnya. Jiangan mengubah segel tangannya, berteriak, meskipun aku harus mati, aku akan mati bersama Don Chang. Tubuh Jiangan seketika terbakar, menyisakan tubuh spiritual. Ini adalah teknik khususnya, membakar tubuh untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Meskipun tak akan bertahan lama, Xiao Yan menggertakkan gigi, tak menyangka Jiangan akan berusaha sejauh ini. Don Chang hanya tertawa terbahak-bahak. Jiangan, tanpa basa-basi, melesatkan serangan. Keduanya bertukar ratusan pukulan dalam sekejap, dengan kekuatan Jiangan yang meningkat ke puncak dogat bintang 5. Awalnya mereka terlihat seimbang, namun, seiring waktu, perbedaan kekuatan terlihat jelas. Jiangan akhirnya dipukul mundur oleh kekuatan dahsyat Don Chang. Xiao Yan mengirim transmisi suara kepada Jiangan, aku akan menggunakan teknik, kita serang bersamaan. Ia melesat ke arah Don Chang, menyelinap. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan mengeluarkan teknik Yao Beng. Cahaya putih melonjak ke segala arah, membutakan Don Chang. Don Chang merasakan tubuh dan jiwanya terpisah. Jiangan, yang sudah tahu ini adalah teknik yang dimaksud Xiao Yan, menutup matanya, merasakan Yao Beng hanya berdampak sementara padanya. Xiao Yan tanpa membuang waktu, mengeluarkan semua origin ki di tubuhnya. Ratusan teratai api dan tinju api fearless melesat ke wajah Don Chang. Benturan keras terjadi, Don Chang memuntahkan darah, terbang mundur, dan menghantam tebing, menimbulkan kepulan debu. Tak lama setelah itu, sesosok tubuh melesat keluar dari kepulan asap. Xiao Yan dan Jiangan terkejut melihat Don Chang. Don Chang menampilkan senyum sinis, lalu menghilang. Xiao Yan bergetar, segera menghampiri Jiangan. Don Chang muncul di hadapan Xiao Yan, menghalangi Jiangan. Don Chang terkejut Xiao Yan bisa mengetahui target utamanya adalah Jiangan. Xiao Yan segera meraih Jiangan, melesatkan tinju dari lengan dewa miliknya. Tinju yang berisi semua kekuatannya berhadapan dengan tinju Don Chang. Benturan ganas kembali terjadi. Xiao Yan mengerang, hanya bisa bertahan sesaat. Meskipun serangannya adalah kekuatan penuh yang terintegrasi pada lengan dewa, ia berhadapan dengan kekuatan dogat bintang 6. Xiao Yan terpental mundur, membawa Jiangan yang juga terluka. Keduanya memuntahkan darah. Di ambang batas, Jiangan merasa kelelahan.
namun tekad di matanya bersinar kembali. Ia menoleh ke arah Xiao Yan. "Terima kasih atas bantuanmu, Saudara Xiao Feng. Jika aku memadatkan pelindung pohon roh setelah kematianku, kau bisa mengambilnya. Anggap saja ini pemberian terakhir dariku." Setelah berkata begitu, Jiangan melangkah maju, dan tiba-tiba, jiwanya terbakar. "Aku akan membawa Doncang dalam kematian bersamaku," teriaknya. "Aku akan menggunakan penghancuranku untuk membuatmu membayar harga yang setimpal." Jiangan mendorong Xiao Yan menjauh. Tubuhnya tiba-tiba menjadi cahaya menyilaukan, menerangi setiap sentimeter kegelapan. Jiangan meledakkan dirinya. Kekuatan ganas menenggelamkan Doncang dengan ekspresi muram. Raungan yang memekakkan telinga memicu gema tak berujung. Sebelum benturan terjadi, tubuh Xiao Yan telah tenggelam langsung ke lautan guntur ungu kehitaman di tempat Lei Ji berada. Ia hanya bisa merasakan suara yang bergema dan menatap tubuh Jiangan yang terkoyak. Puing-puing berjatuhan. Jika bukan karena segel di sana, tempat itu pasti hancur total oleh peledakan diri Jiangan. Xiao Yan memandang kehancuran dengan ekspresi pucat. Ia tak pernah menyangka Kunbo dan Jiangan, Dogat Bintang 5, akan berakhir dalam kematian. Ia hanya bisa menggertakkan gigi, menganalisis tindakan pencegahan yang bisa ia lakukan. Xiao Yan terus mencari cara menghadapi Doncang, Dogat Bintang 6 yang gemar melawan orang yang lebih lemah darinya. Tekadnya kini membara, ia harus bertahan, dan ia akan mencari cara untuk membuat Doncang membayar mahal atas semua ini. Sisa-sisa duel dahsyat yang baru saja merenggut dua pilar penting, Jiang An dan Kunbo. Mereka, Dogat Bintang 5 yang perkasa, kini teronggok tak bernyawa, dihabisi oleh sosok bayangan yang menakutkan. Doncang, Xiao Yan sendiri, sang harapan terakhir, terjerembab dalam lautan guntur. Setiap denyut nadinya berteriak tentang jurang kekuatan yang tak teratasi. Keputusasaan adalah kabut pekat yang mulai mencekiknya, bahkan pagoda pemurnian dan bayangan jiwanya terasa tak berdaya menghadapi keperkasaan Doncang. Di ambang keputusasaan, sebuah bisikan merasuki benak Xiao Yan, selembut desir angin badai, namun mampu mengguncang jiwanya. Itu adalah suara Lei Ji, entitas misterius yang tersegel, kini mulai terjaga. Tidak ada niat buruk, desis suara itu, "Bantu aku menunda waktu." Akhirnya wanita misterius itu menyalurkan kekuatan gunturnya kepada Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan sempat mencerna, sensasi yang belum pernah ia rasakan membanjiri seluruh tubuhnya. Guntur liar mengamuk dalam nadinya, bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sumber kekuatan, dan setiap sel tubuhnya dipenuhi energi, menjadikan fisiknya semakin kuat. Dari kepulan debu dan puing-puing, Doncang muncul, seringnya dingin menghiasi bibirnya yang tipis. Matanya yang tajam memancarkan kepuasan brutal. Anggota terakhir keluarga Jiang di tanah hukuman dewa telah dihabisi. Suaranya serak, menusuk ke dalam jiwa. "Sekarang, giliranmu, Xiao Feng." Sebuah nama yang diucapkan dengan penuh kebencian. Tombak di tangannya berkilat, mencerminkan niat membunuh yang tak terbendung. Dan dalam sekejap, ia melesat, membelah udara menuju Xiao Yan. Namun, Xiao Yan kini memiliki rahasia. Dengan tenang, ia menyambut serangan itu. "Kau sangat membenci klan Jiang, bukan?" pancingnya. Suaranya tenang, kontras dengan badai di dalam dirinya. Doncang sedikit terhenti. Seringainya memudar. "Jika tebakanku benar," lanjut Xiao Yan, "perseteruan ini bermula di dunia lain. Klan Jiangmu, mereka memusnahkan klanmu. Bukan, itulah mengapa kau diasingkan kemari. Alasan dendammu pada Jiang An." Ucapan Xiao Yan menghantam Doncang seperti guntur. Tubuhnya sedikit bergetar, rahasia kelamnya terbongkar. Namun, Doncang adalah sosok yang keras. Ia tertawa sinis. "Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Kau mengulur waktu, kau menunggu Yuan Jian melepaskan batu sumber. Tapi segel terlarang ini tidak semudah itu dibuka, dan Lei Ji tak akan bisa menunjukkan kekuatan apapun. Jadi, apa yang akan kalian gunakan untuk menghabisiku?" Tanpa basa-basi, Doncang melesatkan kembali tombaknya. Tekanan mendominasi mengunci Xiao Yan. Ia tak bisa bergerak, matanya menyipit. Tombak itu mendekat, namun sesaat sebelum menghantam, tubuh Xiao Yan tiba-tiba tenggelam, lenyap ke dalam lautan guntur. Hampir bersamaan, tombak Doncang menyentuh guntur itu, memicu ledakan kolosal yang mengguncang medan. Petir demi petir meledak, menahan momentum serangan Doncang. Xiao Yan memanfaatkan celah singkat itu, melesat pergi meninggalkan Doncang. Doncang mendengus dingin, berbalik dengan tombak siap mengejar. Berhasil, permainan sekarang seharusnya akan segera selesai. Hati Xiao Yan bergetar, melarikan diri kini mustahil. Ia hanya punya satu pilihan, bertarung habis-habisan. Cangkang kura-kura emas muncul, mencoba menahan tusukan tombak Doncang. Ketahanannya membuat Doncang menyipitkan mata. "Terkejut, kau pikir cangkang kura-kura ini akan melindungimu?" teriaknya. Dan tombak di tangannya berubah menjadi badai ujung tombak, menghantam tanpa henti. Cangkang itu bertahan, namun hanya selama 20 tarikan napas. Dengan bunyi retakan, cangkang itu hancur berkeping. Namun, di saat yang sama, Void Shuttle melesat keluar dari mulut Xiao Yan.
Serangan kapal spiritual cahaya keemasan menerjang Dongchang. Dongchang sedikit terkejut, mengerahkan kekuatan mutlak Dogat Bintang 6, menghentikan Void Shuttle beberapa sentimeter di hadapannya. Seringai penuh percaya diri kembali menghiasi wajahnya. Ia mengulurkan tangan, dengan santai ingin meraih Void Shuttle. Saat telapak tangannya menyentuh Void Shuttle, ledakan mengerikan terjadi, menghantam Dongchang, melemparkannya mundur. Xiao Yan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menjauh, menarik kembali Void Shuttle dengan ekspresi muram. Dongchang bangkit, tanpa cedera berarti. Sayang sekali harus menghabisimu, Xiao Feng, tawarnya, jika kau menjadi pelayanku, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Dengan kekuatan Dogat Bintang 3 tahap menengah, tubuh fisik sebanding dengan Dogat Bintang 5, dan keterampilan kontrol yang baik, kau bahkan bukan lawan Dogat Bintang 4 biasa. Jadilah budakku selama 10.000 tahun, dan kau punya kesempatan bebas. Tolak, dan kau akan mati. Tekanan maha dahsyat kembali memancar dari tubuh Dongchang, membuat Xiao Yan pucat dan terhuyung. Di tengah saat-saat kritis ini, suara Lei Ji kembali terdengar, mendesak, mendekatlah. Aku belum bisa mematahkan jarum penyegelku, tapi aku bisa menjagamu aman dalam jarak 5 meter. Tanpa ragu, Xiao Yan melesat cepat, mengeluarkan labu miliknya, memerintahkannya untuk menyerang Dongchang. Labu itu mengeluarkan cahaya hijau, berubah menjadi kesatria hantu dengan pedang, melesat maju berhadapan dengan tombak berdarah Dongchang. Benturan keras terjadi. Namun, bahkan dengan ini, ia tetap pesimis bisa menang. Menggertakkan gigi, Xiao Yan mengangkat tangan, menunjukkan jari tengahnya ke arah Dongchang. Ekspresi Dongchang membeku, mengira ia diejek. Namun, kekuatan aneh keluar dari jari Xiao Yan. Tubuh Dongchang membeku di tempat. Ini adalah teknik kekuatan gunung dan lautan, sebuah dunia ilusi yang merupakan jelmaan dari sebuah dunia nyata. Dengan kekuatannya saat ini, Xiao Yan hanya bisa menciptakan dunia ilusi. Namun itu cukup untuk menjebak Dongchang sementara. Dongchang terkunci dalam ilusi, seolah berada di atas panggung kompetisi keluarga Dongchang, namun ia masih muda. Di hadapannya, Xiao Yan berdiri, sosok asing. Siapa kau? Tanyanya dalam ilusi. Aku tidak pernah melihatmu di keluargaku, tapi aku ingin menghabisimu. Xiao Yan diam. Dongchang menyerang, namun Xiao Yan hanya melambaikan tangan, melemparkannya mundur. Dongchang memuntahkan darah, wajahnya pucat. Di dunia ilusi, Xiao Yan dengan mudah menghancurkan Dongchang, tubuh dan jiwanya. Di dunia nyata, Dongchang, yang mata terpejam, tiba-tiba gemetar, darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa yang terjadi di ilusi berdampak langsung pada tubuh aslinya. Inilah keuntungan dunia ilusi Xiao Yan. Ia bisa melakukan apapun di dalamnya. Ilusi berakhir, Dongchang memuntahkan darah, terkapar di lantai, tubuh dan jiwanya terluka parah. Xiao Yan telah membuka matanya, mundur ratusan meter, menatap Dongchang yang kini tampak lemah. Dongchang tertawa, tawa yang serak dan mengerikan. Aku benar-benar semakin tertarik padamu, Xiao Feng. Bahkan di dunia spiritual di antara 3.000 alam, mereka akan kesulitan melakukan hal seperti itu. Lalu, ia kembali memuntahkan cairan merah, niat membunuh di matanya semakin kuat. Ia berdiri perlahan, tombak di genggaman. Meskipun aku penasaran, tapi sekarang, aku benar-benar ingin mengubahmu menjadi mayat, teriaknya, melesat. Xiao Yan sangat pesimis. Ia tahu, bahkan dengan berkah 6 keinginan, kesenjangan kekuatan tetap terlalu besar. Ia melarikan diri dengan kecepatan penuh, melesatkan benang emas sebagai pengalih. Dongchang semakin mendekat, namun matanya menyipit saat melirik Xiao Yan. Ia melihat Lei Ji, jarum di antara alisnya hampir terlepas sepenuhnya. Bahaya. Dongchang mengertakkan gigi, menjadi lebih serius. Ia melemparkan tombak merahnya ke arah Xiao Yan, lalu melesat dengan kecepatan gila. Tombak itu menghantam penghalang yang dibentuk oleh Lei Ji. Xiao Yan aman dalam radius 5 meter. Wajah Dongchang semakin muram. Bagaimana ini bisa terjadi? Penjahat Lei Ji ini seharusnya tertidur. Meskipun bangun, ia disegel bertahun-tahun, tidak ada jejak origin Gi. Mustahil ia pulih secepat ini di tanah hukuman dewa. Dongchang segera mengubah segel di tangannya dengan cepat. Ia tersenyum, tak kusangka aku akan menggunakan teknik penyegelan terlarang ini. Ia menggigit ujung lidahnya, menyemburkan seteguk besar darah. Darah itu menyebar, membentuk pola pembatasan. Saat formasi penyegelan terbentuk, tubuh Lei Ji berhenti bergetar. Jarum baja emas yang telah keluar sebagian, kini seolah ditarik kembali ke dalam alisnya. Kekuatan segel Dongchang telah memperkuat segel yang ada. Xiao Yan menyadari Lei Ji kesulitan. Zhan Lao, ada cara membuka segel orang ini? Tanyanya dalam hati. Jika ada, beritahu aku. Jika tidak, kita harus melawan Dogat Bintang 6. Seketika, aliran informasi membanjiri pikiran Xiao Yan. Matanya bersinar terang. Ia mengangguk, tanpa penundaan. Seluruh origin Ki melonjak. Ia mengangkat tangan, telapak tangannya berubah keemasan seolah mengenakan sarung tangan emas. Xiao Yan tiba-tiba mendekat ke Lei Ji, menggenggam jarum baja di keningnya, dan tanpa banyak basa-basi, ia mencabutnya.
sambil menggumamkan beberapa kata yang tak jelas. Jarum itu terlepas, mata Dongchang melotot, jantungnya serasa disambar petir di siang bolong. Xiao Yan benar-benar telah mencabut jarum baja itu. Di saat yang sama, mata Lei Ji tiba-tiba terbuka. Setelah jarum tercabut, kilat guntur meledak di matanya yang terbuka. Adegan ini membuat Dongchang tercengang, dan Xiao Yan pun menarik napas dalam-dalam. Ia tak pernah menyangka bisa melakukan hal itu semudah ini. Ini adalah metode pendobrak batasan segel yang baru saja Zhan Lao berikan padanya. Efeknya sungguh mengejutkan. Lei Ji terkejut sesaat, lalu matanya bersinar dengan kilat pekat. Aura menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menghantam. Lei Ji perlahan mengangkat lengannya, melakukan tendangan void singkat ke arah Dongchang. Wajah Dongchang berubah drastis. Dengan kekuatan tak terlukiskan itu, ia terlempar mundur, menghantam dinding dengan keras. Ia memuntahkan seteguk besar cairan merah, dipenuhi keterkejutan. Bagaimana mungkin? Ia bertanya tanpa sadar. Itu jarum penyegel, terkecuali orang yang disegel. Siapapun yang menyentuhnya akan diserang balik, mustahil. Jika disentuh, bahkan jika tubuhnya tidak hancur, ia akan terluka parah atau sekarat. Namun, Xiao Yan telah melakukannya dengan sangat enteng, tanpa menerima efek apapun. Dongchang tertegun beberapa saat, lalu menekan perasaannya. Ia menggertakkan gigi. Lei Ji baru saja melepaskan segelnya. Tapi ini hanyalah salah satu dari 3 batasan. Ia pasti sangat lemah. Namun, aura kuat itu, mungkin hanya akumulasi energi selama bertahun-tahun. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil Lei Ji bisa menghabisinya. Dongchang dipenuhi tekad, mampu menjadi utusan dan berkultivasi hingga tingkat ini. Ia jelas memiliki mental baja. Pemikirannya luar biasa, matanya bersinar terang. Ia memantapkan hati, memutuskan untuk tidak mundur. Dalam hal ini, aku tidak akan bisa melarikan diri. Aku harus bertempur, gumamnya. Baju besi berwarna darah kembali menutupi tubuhnya. Kecepatan pemulihan lukanya terlihat jelas. Tombak di tangannya digenggam erat. Dongchang bersiap untuk menyerang Lei Ji. Xiao Yan, di sisi lain, menegang. Ia mengagumi tindakan Dongchang yang baru saja diputuskan. Meskipun ada rasa takut, Dongchang memilih untuk tidak melarikan diri seperti pecundang. Dongchang melesat, bukan sekadar serangan, melainkan kilatan amarah murni yang didorong oleh kesombongan. Sebuah tombak hidup yang mengarah langsung ke jantung Xiao Yan dan Lei Ji. Sebuah senyum sinis tersungging di bibir Lei Ji, nyaris tak terlihat, namun menusuk lebih dalam dari pisau. Sebuah ejekan bisu atas kebodohan musuh. Xiao Yan, di sisi lain, tak hanya menyipitkan mata. Setiap serabut dalam tubuhnya menegang, merasakan hawa bahaya yang mencengkeram. Itu bukan sekadar firasat, melainkan sebuah peringatan naluriah yang menjerit dalam jiwanya, memberitahu bahwa ini adalah ambang batas antara hidup dan mati. Guntur di sekitar Lei Ji tidak lagi hanya bergemuruh. Ia menari liar, bergolak dalam pusaran dahsyat, seolah jiwa Lei Ji sendiri adalah badai yang mengamuk, memanggil kekuatan purba dari kegelapan kosmik. Perlahan, telunjuknya terangkat. Guntur di sekelilingnya bukan lagi percikan acak, melainkan mengembun, memadat, menjadi bola berukuran telapak tangan yang memancarkan aura kehancuran total. Cahayanya bukan sekadar ungu biru biasa, di intinya, ia menghitam, pekat, seolah menelan semua cahaya di sekitarnya, menyingkapkan kengerian yang belum pernah Xiao Yan bayangkan. Yang Mulia telah bereinkarnasi untuk mengolah Guntur. Suara Lei Ji membelah ketegangan yang menyesakkan, lemah namun setiap katanya bergetar dengan otoritas kuno yang mengguncang ruang, meresap hingga ke tulang belulang Xiao Yan. Perhatikan baik-baik, ini, jari penghancur Guntur. Lei Ji berhenti sejenak, tatapannya menyapu Xiao Yan, bukan sekadar melihat, melainkan menembus, menimbang, tidak mewah, tidak rumit, hanya memusatkan kekuatan Guntur ke satu titik, memperkuatnya tanpa batas, tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Xiao Yan merasakan setiap serat tubuhnya menegang. Ini bukan hanya demonstrasi kekuatan, ini adalah sebuah pengajaran yang kejam, sebuah pembukaan tabir pada potensi yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya, sebuah janji dan ancaman sekaligus. Yang Mulia juga memiliki lautan Guntur dalam dirimu. Lei Ji melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti bisikan guntur yang bergema di kedalaman jiwa. Jika kau bisa memahaminya, kekuatan ini akan menjadi milikmu. Tapi ingat, nada Lei Ji berubah, sedikit peringatan, sebuah gema tajam dalam badai yang akan datang. Teknik ini menguras guntur instan, dan membutuhkan waktu pemulihan. Namun, ia cukup kuat untuk menghancurkan musuh, bahkan yang jauh di atas levelmu, asal lautan gunturnya cukup kuat untuk menopangnya. Tanpa peringatan, tanpa aba-aba, Lei Ji memberi isyarat agar Xiao Yan menjauh. Bola petir hitam pekat itu melesat, bukan dengan kecepatan biasa, melainkan seperti cahaya yang melompati ruang, melenyapkan jarak dalam sekejap. Waktu terasa melambat, memanjang, memperlihatkan setiap detail dari benturan yang tak terhindarkan. Dongchang berteriak, mengerahkan segala kekuatannya, setiap ototnya menegang, berusaha menahan serangan Lei Ji. Namun,
Itu sia-sia, sebuah perlawanan yang bodoh. Serpihan guntur tidak hanya melonjak, mereka meledak keluar dari titik benturan, membentuk gelombang kejut murni yang meruntuhkan tanah, membelah batu, dan melenyapkan vegetasi. Area di sekitar mereka lenyap dalam kabut guntur yang mematikan. Gelombang guntur itu merambat dengan kecepatan yang mustahil. Di kejauhan, mata Yuan Jian yang di kejauhan membelalak, bukan karena rasa sakit, melainkan karena kengerian murni saat tubuhnya mulai retak, bukan dari luar, melainkan dari dalam, hancur dari inti dia yang jauh juga terkena hantaman meledakkan tersebut. Dalam hitungan sepersekian detik, tubuhnya hancur berkeping-keping, lenyap tak bersisa, bukan hanya tubuh, melainkan jiwa. Dongchang mengalami nasib yang sama, terurai menjadi partikel guntur, tanpa jejak, tanpa sisa. Cincin penyimpanan Yuan Jian, yang seharusnya tak bisa dihancurkan, pecah berkeping-keping, menumpahkan isinya ke kehampaan, bagai tetesan air mata dari kehancuran. Xiao Yan terengah-engah, jiwanya bergetar hebat, bukan hanya takjub, melainkan terkejut. Ini adalah kehancuran mutlak, melampaui konsep kematian yang pernah ia pahami. Ia menoleh, pandangannya tertuju pada pusat benturan. Dongchang, sang penyerang yang congkak, kini terpental jauh, menghantam dinding batu dengan suara hantaman yang memekakkan telinga, lalu terhempas ke tanah, berlutut, darah segar muncrat dari mulutnya, membasahi armor merahnya yang kini hancur lebur, robek di sana-sini, lubang-lubang berdarah muncul di tubuhnya, beberapa di antaranya menembus hingga ke dalam. Ia sekarat, sangat sekarat, napasnya terputus-putus, nyaris tak terdengar. Beginilah kekuatan guntur, Lei Ji berucap, suaranya tenang, nyaris dingin, kontras dengan kehancuran yang baru saja ia ciptakan. Bahkan segel terkuat Dongchang tak mampu menahannya. Hanya dengan sebuah pikiran, aku bisa melenyapkannya. Lei Ji menarik jarinya, dan ketegangan di udara melonggar. Xiao Yan menghela napas, jiwanya kembali ke tubuh, perasaan ngeri dan takjub masih membelenggunya. Ia melangkah mendekati Lei Ji, kakinya terasa berat, seolah baru saja menyaksikan pergeseran kosmik yang mengoyak batas-batas alam. Jauh di angkasa, di antara lautan bintang yang tak berujung, 4 planet bertumpuk secara misterius, yang dikenal sebagai bintang 4 kali lipat. Di sana, salah satu dari 98 pilar batu raksasa yang mewakili utusan tiba-tiba meledak dalam ledakan cahaya yang membutakan, sebuah suara kematian yang memecah keheningan kosmik. Wajah Dongchang terpampang jelas di sana, memucat karena kematian yang baru saja menimpanya, terukir dalam kehampaan, sebagai peringatan. Segera setelah itu, suara yang menggelegar, suara tak berwujud namun syarat kekuatan dan kemarahan yang membakar, pecah di seluruh area tempat hukuman Dewa Kematian. Dongchang, utusan kelas 4 dari dunia luas, yang telah diberi peti mati merah 1900 tahun lalu, telah mati di bintang malaikat di tangan penjahat berulang bernama Lei Ji. Seketika, keributan pecah, bukan hanya suara gaduh, melainkan gemuruh keheranan dan ketakutan yang menjalar seperti api. Siapa pembunuhnya? Di mana kejadian ini? Pertanyaan-pertanyaan itu bergaung di antara para penghuni tempat hukuman dewa. Ketakutan akan nama Lei Ji menyebar seperti wabah yang mematikan, menggenggam hati setiap yang mendengarnya. Kembali ke bintang malaikat, Xiao Yan masih tercengang. Pikirannya berpacu, mencoba mencerna kekuatan Lei Ji yang baru saja ia saksikan. Siapa sebenarnya makhluk ini? Sebuah misteri yang lebih pekat dari kabut nebula terdalam, menyelimuti keberadaannya. Lei Ji tiba-tiba memecah keheningan yang tebal. Suaranya kini terdengar lebih serius, tanpa sedikit pun sisa sarkasme atau dominasi. Hanya beban takdir yang memberatkan. Aku merasakan aura lain di tubuhmu. Aura dewa jahat. Mungkinkah kau reinkarnasi dewa jahat? Pertanyaan itu menghantam Xiao Yan seperti gelombang kejut yang membekukan darahnya. Ia tertegun. Ya, ia pernah mendengar sebutan itu, dewa jahat, dalam gumaman atau bisikan misterius. Tapi ia tak pernah benar-benar tahu siapa atau apa itu. Aku berasal dari dunia luas di zaman kuno. Ia memulai, suaranya kini bergetar dengan kesedihan masa lalu, sebuah energi untuk era yang hilang. Saat energi di alam semesta masih melimpah ruah, saat yang mulia adalah yang terkuat, puncak dari segala puncak. Ia berhenti sejenak, kenangan pahit terlintas di matanya. Tapi setelah kematiannya, dunia luas dikalahkan dan menjadi seperti sekarang ini, sebuah reruntuhan, bayangan dari kejayaannya yang memudar. Hanya yang mulia yang bisa menghidupkannya kembali. Dunia luas diserang oleh dunia luar. Di medan perang utama, kami kalah telak, sumber daya dijarah, orang-orang kuat mati atau disegel, dunia luar pun membayar mahal, dan yang mulia juga gugur dalam pertempuran, yang sepertinya dulu terjadi pertempuran besar antara alam semesta lain dengan 3000 alam ini. Kedua belah pihak kehilangan kendali, kehilangan harapan, terjerembab dalam kekacauan. Xiao yang terdiam, pikirannya kalut, ia yang mulia, atau dewa jahat? Nama, dewa jahat, terasa sangat asing, namun Lei Ji sangat yakin. Sebuah pikiran mengganggu melintas di benaknya, sebuah bayangan dingin, mungkinkah aku punya identitas ganda? Lei Ji seolah membaca pikirannya.
Aura dewa jahat yang kurasakan sedikit berbeda dari aura yang mulia. Hanya kau yang tahu identitasmu yang sebenarnya, Lei Ji menegaskan, tatapannya tajam menembus Xiaoyan, seperti menembus jiwa, tapi kau pasti sangat terkait dengan dewa jahat, apa yang kurasakan tak mungkin salah. Dulu tidak hanya yang mulia yang sangat kuat, namun ada salah satu dewa jahat yang sangat kuat juga. Aku juga bingung mengapa kamu memiliki aura dewa jahat juga. Xiaoyan terguncang, kebingungan bercampur dengan rasa ingin tahu yang besar. Dewa jahat sangat pandai dalam teknik klon. Kemampuan terkuatnya adalah memadukan kekuatan klon untuk meningkatkan kekuatan ke tingkat tak terbayangkan. Klon yang dia buat bukan ilusi kosong, melainkan perebutan tubuh orang kuat. Dia bisa merebut tubuh dan menjadikannya tiruan sempurna. Sejauh yang ku tahu, Raja Jahat hanya punya 9 klon, masing-masing memiliki kekuatan setingkat keabadian. Ketika semua klon bersatu, kekuatannya tak terbayangkan, mampu mengguncang alam semesta hingga ke fondasinya. Xiaoyan terdiam. Kejutan membekukan darahnya. Ini adalah informasi yang mengerikan, sebuah beban yang tiba-tiba ditimpakan ke pundaknya. Mungkinkah kau belum menemukan ingatan masa lalumu? Tanya Lei Ji, suaranya sedikit melembut, sebuah pertanyaan yang membuka jurang misteri. Xiaoyan mengangguk pelan, kepalanya terasa berat. Kehidupanku sebelumnya adalah yang mulia, aku tak mengalami kehidupan dewa jahat. Lei Ji terkejut, lalu tertegun, ia merasakan dua aura di tubuh Xiaoyan, aura dewa jahat yang familiar, yang pernah ia takuti, dan aura yang mulia yang pernah bertempur melawannya, yang ia hormati. Ia terdiam, tak bisa menjelaskan perasaan yang dipancarkan Xiaoyan. Bagaimana ini bisa terjadi, gumam Lei Ji, lebih kepada dirinya sendiri, sebuah bisikan keputusasaan. Mungkin dewa jahat tak pernah bereinkarnasi, tapi auranya selalu ada dalam reinkarnasi yang mulia, dan akan membawanya pergi saat tumbuh. Lei Ji mengangguk pelan, seolah menemukan penjelasan yang masuk akal, sebab aura dewa jahat di tubuh Xiaoyan memang sangat kuat, nyaris menekan. Xiaoyan tak pernah menyangka, saat dalam bahaya, bayangan selalu muncul membantu, seolah melatihnya. Ia merenung, sebuah kecurigaan dingin menusuk hatinya, tajam seperti pisau es. Mungkinkah dewa jahat memang mengintai, menunggu, dan siap merebut tubuhku saat aku paling rentan? Seketika, perasaan kuat yang asing muncul, menelan dirinya, sebuah kekuatan yang bukan miliknya namun ia rasakan berdenyut di dalam. Xiaoyan memandang Lei Ji. Matanya seolah menembus jiwanya, merasakan kemampuan yang tiba-tiba muncul. Ia bisa mengendalikan tubuh Lei Ji, seolah Lei Ji adalah boneka di tangannya, tanpa perlawanan. Sensasi itu hanya berlangsung beberapa napas sebelum menghilang, meninggalkan kekosongan dan horor. Keringat dingin membanjiri wajah cantik Lei Ji. Ia menatap Xiaoyan dengan ngeri, mundur selangkah. Aku merasakan kau baru saja akan mengendalikan tubuhku. Apa yang sedang kau lakukan? Ia bergumam, suaranya tercekat. Kau dewa jahat. Tak ada yang sekuat itu bisa merebut tubuhku. Rasanya, kapanpun kekuatan itu mau, ia bisa sepenuhnya menguasai tubuhku dan menghapus jiwaku. Xiaoyan makin bingung. Jika aku dewa jahat, mengapa semua orang memanggilku yang mulia? Lei Ji pun bingung, tak bisa menjawab, terperangkap dalam teka-teki takdir ini. Xiaoyan berpikir, mungkin Yueli bisa menebak. Ia juga terkejut dengan kekuatan merebut tubuh yang tiba-tiba muncul. Atau mungkin ia tak pernah menyadarinya selama ini. Tapi kekuatan itu terasa luar biasa, menakutkan, dan asing. Seolah ada entitas lain yang bersembunyi di kedalaman jiwanya. Lei Ji memejamkan mata, merenung sejenak, lalu menghela napas panjang, sebuah napas yang membawa beban sejarah. Ia menatap tajam Xiaoyan, seolah telah membuat keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Baik, entah kau yang mulia atau dewa jahat, waktu telah berubah. Tak ada lagi pertarungan di dunia luas. Tapi, aku ingin membuat kesepakatan, aku ingin mendapatkan kembali kekuatanku dan menyatukan kembali lautan bintang. Lei Ji menunjuk ke sekeliling, ke kehampaan yang tak berujung. Di tempat hukuman dewa ini, origin Ki terlalu tipis. Tak mungkin. Namun, aku abadi dengan lautan guntur ini. Kecuali kau bertemu Dolgat bintang 7 atau 8, akan sulit menghabisinya dengan kekuatanku sekarang. Kau pasti akan menemui ajalmu. Karena itu, Lei Ji melanjutkan, suaranya kini dipenuhi ketegasan, sebuah janji yang mengikat takdir. Aku akan melindungimu dan memberimu berkah besar untuk kemampuan serta kultivasimu. Meskipun origin Ki tipis, ada kekuatan gunturnya di sini. Kekuatan guntur ini tak akan musnah, dan tak berarti bagiku, tapi sangat berguna untukmu. Sebuah kunci menuju kekuatan yang tak terbatas. Lautan gunturmu sangat membutuhkannya. Setidaknya, lautan gunturmu bisa tumbuh hingga ribuan meter, dan tubuhmu mencapai kekuatan Dogat bintang 5. Tapi, untuk semua ini, kau harus berjanji, saat dunia terbentuk kembali, saat alam semesta menemukan keseimbangannya, gunakan kekuatan reinkarnasimu untuk menghidupkan kembali klan roh gunturku. Metode pelatihan gunturmu juga berasal dari sana, itu saja yang kuinginkan. Lei Ji berhenti, sebuah jeda yang syarat makna, tak perlu terburu-buru menjawab.
Namun, terlepas dari kesepakatan, aku akan memberimu nasib baik. Lei Ji mengangkat tangannya, dan ekspresi Xiao Yan berubah panik, merasakan gelombang kekuatan yang datang. Aku akan memberikan semua lautan guntur ini padamu. Seberapa banyak yang bisa kau serap, itu tergantung pada keberuntunganmu, dan seberapa kuat jiwamu menahannya, tanpa terkoyak. Lei Ji mengangkat tangannya, lautan guntur ungu kehitaman di bawah mereka, yang tadinya tenang, tiba-tiba bergolak liar, mengamuk, berbalik arah dengan kekuatan yang mengoyak ruang dan waktu. Ia melesat ke arah Xiao Yan dari segala penjuru, bukan sebagai gelombang, melainkan sebagai jutaan aliran energi murni, bila-bila guntur yang tak terhitung jumlahnya. Lautan guntur di langit berbintang pun berubah menjadi cahaya guntur tak terhitung, mengalir, membanjiri, menyerbu setiap pori tubuh Xiao Yan, merasuk ke dalam inti keberadaannya. Otot dan tulang Xiao Yan dimurnikan oleh guntur, setiap selnya menjerit kesakitan yang membakar, seperti jutaan jarum petir menusuknya, setiap serat diregangkan hingga batasnya. Namun, entah bagaimana, ia bisa menahannya. Sebuah tekad baja yang lebih kuat dari rasa sakit itu sendiri. Ia merasakan tubuhnya menguat dengan kecepatan gila, menyerap guntur dengan panik, seperti spons kering yang haus air, rakus akan kekuatan. Lautan guntur dalam tubuhnya meluas cepat, kekuatannya fisiknya makin kuat, rasa kekuatan yang mentah dan mengancam menyelimutinya, sebuah aura kehancuran yang kini adalah miliknya. Saat Xiao Yan panik melahap guntur, suara Lei Ji kembali terdengar, memecah fokusnya yang terpusat. Utusan telah mati. Orang-orang di aliansi hukuman dewa pasti menyadarinya, kita tak bisa tinggal lebih lama. Segel tangan Lei Ji berubah, lautan guntur di sekitar mereka tiba-tiba berhenti, membeku dalam pusaran energi yang dahsyat, mengembun menjadi bola guntur besar. Bola ini membungkus Xiao Yan dan Lei Ji, lalu perlahan menembus ke atas dan puing, bukan dengan menembus, melainkan menyatu, seolah tanah itu tak ada, sebuah ilusi yang sempurna. Mereka muncul di atas bintang malaikat. Seketika, gempa bumi hebat terjadi, mengguncang seluruh planet hingga ke intinya. Suasana menjadi hening yang menakutkan. Binatang buas terkuat pun tak berani meraung, hanya menatap bola guntur yang kini berubah menjadi kilatan cahaya. Kilatan itu menembus atmosfer, meninggalkan bintang malaikat dengan kecepatan yang melampaui imajinasi, sebuah suar yang menghilang di kedalaman kosmik. Itu adalah teleportasi instan, sebuah kekuatan yang hanya bisa dicapai oleh seseorang yang telah mencapai tingkatan keabadian, melampaui batas ruang dan waktu, sebuah manifestasi kekuasaan atas realitas. Bola guntur melesat menuju bintang-bintang dan meteor, mengambang, berkamuflase sempurna di antara kekacauan kosmik, menyatu dengan alam semesta itu sendiri. Di kedalaman bola, Xiao Yan terus menyerap energi dan guntur, sementara Lei Ji menutup mata, seluruh inderanya meluas, merasakan setiap riak di alam semesta, setiap getaran, memindai situasi sekitar demi keamanan mereka.